Alhamdulillahi wa wassalatu wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharna biha fama nahnu laka bimu'minin. Surat Al-A'raf ayat 132. Sekali lagi surat Al-A'raf ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala nadawu jalma-jalma menentang Islam, yang tidak mau menerima tentang kebenaran Islam. Waqalu, mereka berkata, Muhammad dengan cara apapun, situasi apapun, dengan metode apapun, tapi Nabi min ayatin, kamu mendatangkan ayat-ayat Allah, litasharna untuk menyihir kami, untuk menyulap kami. Wama nahnu laka bimu'minin, tetapi tidak akan beriman. Mau dengan cara bagaimana, mau dengan metode apa yang digunakan, mau dengan contoh bagaimanapun, kami tetap tidak akan beriman. Generasi yang semacam ini silih berganti akan tetap berlaku sampai kiamat, tidak akan hilang. Semacam orang yatim, orang miskin, orang fakir, ini tidak akan bisa dibebaskan, akan tetap berada. Orang jahiliyah akan tetap berada sampai kiamat. Jadi orang-orang yang menentang agama dengan cara apapun menyampaikan agama, dengan cara halus, dengan cara segala macam, tetap mereka tidak akan beriman. Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan tidak kurang dari 500 hadis. Beliau berbicara tentang hadis marfu. Jadi teksnya beliau yang atur, tapi asalnya dari Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan hadis marfu. Meriwayatkan beliau tentang Islam itu akan tinggal, namanya akan pudar. Islam itu akan pudar, akan luntur. Hanya satu generasi ganti lagi. Satu periode itu Islam bakal bagus dan kemudian hilang lagi, luntur lagi, seperti lunturnya pakaian. Itu kata Hudzaifah. Islam itu akan luntur, akan pudar sebagaimana pudarnya warna pakaian. Sehingga orang tidak mengenal saum, tidak mengenal sedekah, tidak mengenal nusuk, yaitu ibadah-ibadah selain sholat dan sebagainya. Mereka tidak kenal. Ulama buka batu ke ulama adalah apa yang dikatakan saum yang sebenarnya, apa yang dikatakan sholat yang sebenarnya, apa yang dikatakan sedekah, berapa asnaf sedekah, dari mana dasar sedekah. Itu tidak akan mengetahui. Sehingga lenyap Al-Quran itu tidak tersisa satu ayat pun. Dalam satu generasi akan hilang Al-Quran, akan lenyap, tidak menyisakan satu ayat pun. Tinggal kalimat la ilaha illallah.
Satu-satunya kalimat yang selamat hanya apa? La ilaha illallah. Kamu akan melihat di masjid, di majelis taklim, di mana-mana. Ini kata Hudzaifah, bukan kata saya. Di mana-mana hanya tinggal orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah lemah. Artinya yang usia 50 tahun ke atas yang masih senang ke masjid. Pemudanya tidak ada yang senang kepada masjid. Dulu tahun 77 di masa kepemimpinan Pak Harto, saya dengan teman-teman yang lain mengadakan comeback to masjid, bagian remaja masjid. Seluruh Indonesia masjid berdiri, remaja masjid, RMRM, itu tahun 77. Semarak bukan main. Karena pada waktu itu masjid memang sudah sepi, tinggal orang tua. Siapa tinggal di pengajian di mana-mana kayak kaki-kaki lalu hutan, misal pemuda, anak usia SMP, SMA sudah hilang di masjid, tidak ada sama sekali. Nah pada waktu tahun 77 saya mendirikan bersama-sama Imaduddin, Mansur Surya Negara dari UNPAD, Dr. Samsudin dan lain sebagainya. Alhamdulillah satu periode masjid sangat subur oleh remaja masjid. Tapi hanya satu generasi. Dengan berdulirnya reformasi, sudah 6 presiden, ya beginilah nasibnya masjid di mana-mana. Mengurus zakat kolot, mengurus fitrah kolot, mengudiyah kolot, usia 50 ke atas. Misalnya tembok KB sudah tidak ada pemuda tertarik ke masjid. Tadi mana-mana sudah masalah begini, maka masjid-masjid akan dipenuhi orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah, Abi Hudzaifah, seorang pemuda yang sangat bersemangat, yang luar biasa, dan beliau adalah penyimpan rahasia yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin beliau adalah sebagai imamnya intelijen, tidak pernah bocor, tidak pernah apa-apa. Sehingga pada suatu saat dia menghadapi musuh, oleh Rasulullah hanya ditugaskan untuk mengintelijen, meneliti dan sebagainya. Ini panglima ini berbahaya, sangat berbahaya. Sudah di depan mata, tinggal membunuh bisa, kata Hudzaifah. Tapi saya tidak diperintah oleh Nabi untuk membunuh. Akhirnya bagaimana laporan kepada Nabi dengan pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Umar bin Khattab pernah menekan ke Hudzaifah. Coba sebutkan orang munafik yang ada di Madinah, sebagaimana yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Ceritakan mana orang munafik di Madinah. Kalau sebabnya anjing tahu siapa saya, kenal saya, Umar bin Khattab, ingin tahu supaya kuring untuk termasuk kepada orang-orang munafik. Kata Hudzaifah, tidak akan saya bicarakan satu persatu orang munafik di Madinah. Umar bin Khattab akhirnya mengikuti Hudzaifah. Apabila Hudzaifah menyalakan mayat si Anu, dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak ikut menyolatkan mayat, maka Umar bin Khattab tidak ikut. Itu sebagai penelitian mengetahui tentang orang munafik yang ada di Madinah. Karena walaupun bagaimana dalam Islam diatur orang munafik jangan disolatkan selama-lamanya, tidak boleh disolatkan. Inilah yang kita takutkan. Mudah-mudahan remaja-remaja sekarang, saya sudah berumur tua, sudah generasi tua dan lain sebagainya,
Mudah-mudahan segera muncul kembali ke permukaan, diadakan lagi macam-macam masjid dan comeback ke masjid, jadi kembali ke masjid, sholat duha dan sebagainya, bukan main. Dulu tahun 77 hanya berakhir setelah reformasi bergulir, bubar pemuda-pemuda muslim dan remaja-remaja muslim. Ya sampai sekarang tidak ada semangat, tidak ada orang yang membakar semangat lagi. Hanya tinggal orang tua di mana-mana, pengajian di mana-mana. Saya terjun ke pengajian-pengajian tiap minggu, paling sedikit 5 masjid yang saya datangi. Itu ternyata betul pengajian tinggal ini mengukur aki-aki kalau merasa memang hifdzul Quran hebat, tapi manusia tidak mau diatur oleh Al-Quran. Hifdzul Quran di mana-mana. Anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah hebat Al-Qurannya. Tapi orang tetap tidak mau kalau diatur oleh Al-Quran. Sampai sekarang penolakan orang-orang terhadap hukum Islam tetap masih terang-terangan dari orang muslim itu sendiri. Belum waktunya. Sampai kapanpun masih tetap belum waktunya. Itulah yang dikatakan oleh Hudzaifah dengan riwayat marfu tentang nasib umat Islam pada tiap-tiap periode. Jadi tidak akan hilang orang-orang yang semacam itu. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Moga bersama-sama doa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi bangsa Dayana dipasang generasi yang soleh, tetap bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab dalam agama. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.